Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Reja Virginia Agustin akan memaparkan materi mengenai komitmen mutu. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Untuk memenuhi harapan konsumen itu, maka setiap organisasi harus memiliki manajemen mutu guna mengontrol standar perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Manajemen mutu ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Adapun 5 pilar manajemen mutu diantaranya, yang pertama ada organisasi, yang kedua ada produk, yang ketiga ada proses, yang keempat pemimpin, dan yang kelima adalah komitmen. Kelima pilar ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen yang tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Kriteria utama manajemen mutu ialah yang pertama, program ini harus didasarkan pada kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu dalam semua kegiatannya sepanjang program termasuk dalam setiap proses dan produk. 2. Program itu harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat untuk membawa mutu pada cara karyawan diperlakukan, diikutsertakan, dan diberi inspirasi. 3. Program ini harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusias keterlibatan dan tujuan bersama menjadi kenyataan, bukan hanya slogan kosong. 4. Program ini harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Ada perbaikan. Yang pertama ada metode PDCA dan yang kedua ada diagram sebab akibat. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama ada komitmen pada kepuasan konsumen, yang kedua ada cepat, tepat, dan ramah, yang ketiga ada melayani dengan senang hati, yang keempat ada melindungi dan mengayomi, dan yang kelima ada perbaikan berkelanjutan. Jawab mutu dalam organisasi ada 4 level. Yang pertama ada corporate level, yang kedua ada strategic business unit level, yang ketiga ada functional level, dan yang keempat ada basic unit level. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Cara berinovasi. Yang pertama ada penemuan, yang kedua ada pengembangan, yang ketiga duplikasi, dan yang keempat dengan cara sintesis. Berikut perbedaan inovasi sektor publik dan swasta dari aspek rasionalitas, tujuan, nilai, isu terkait pengaturan, hubungan dengan pengguna, motivasi untuk berinovasi, dan hambatan inovasi. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama ada mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan. Yang kedua ada memberikan penilaian objektif. Yang ketiga ada mendeskripsikan tindakan kreatif. Yang keempat ada menganalisis kendala, dan yang terakhir ada menganalisis faktor-faktor pendorong. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama dari orientasi kepada peraturan menjadi kepada orientasi publik. Kedua, cara kerja ABS, rutinitas dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Ketiga, dari sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Dan yang terakhir, dari cara kerja individualis menjadi cara kerja tim.
Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.